Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 dengan NIM 2485130021 Fakultas Usuluddin dan Adab. Pada video kali ini saya akan berceramah dengan judul Menjaga Hati dari Penyakit Hati. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik ibadah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali kultum kali ini dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita cara menjaga hati jiwa agar selalu dekat dengan Allah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menjaga hati dari penyakit hati. Sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang kita abaikan, yaitu bukan hati yang soal cinta-cintaan, tapi hati dalam makna yang lebih dalam. Hati yang menjadi pusat keimanan kita, tempat bersarang, dan tempat segala perasaan tumbuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis ini menjelaskan bahwa hati kita adalah pusat kendali. Kalau hati kita bersih, maka pikiran, ucapan, dan perbuatan kita pun akan baik. Tapi kalau hati kita kotor, penuh penyakit, maka yang keluar dari hati kita pun akan negatif. Sekarang kita jujur sama diri kita. Pernah gak sih kita merasa kesal ke teman yang lebih pintar atau lebih ganteng dari kita? Pernah gak sih kita mau bantu orang tapi kita berharap dapat imbalan atau biar dipuji? Nah, tanpa kita sadari, itu yang disebut penyakit hati. Salah satu penyakit hati yang paling sering muncul di usia remaja adalah dengki atau iri. Ketika teman kita lebih sukses atau lebih disukai orang, kita merasa tidak senang. Padahal nikmat itu dari Allah, dan seharusnya kita ikut bahagia. Allah mengingatkan kepada kita lewat firman-Nya, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Quran Surat An-Nisa ayat 54. Allah tidak suka ketika kita iri dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain, karena itu artinya kita tidak rela dengan keputusan Allah. Penyakit hati lainnya adalah riya, yaitu melakukan sesuatu agar dilihat dan dipuji orang lain. Misalnya, sholat tapi karena mau dipuji alim, atau bantu orang tapi sambil direkam buat konten. Hati-hati, karena amal seperti ini bisa kosong dari pahala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya atau pamer di hadapan manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Penyakit hati yang enggak kalah sombong, yaitu merasa paling hebat, paling tahu, paling keren, padahal ilmu yang kita punya adalah titipan dari Allah. Ketika kita mulai merasa lebih dari orang lain, saat itulah kita merusak diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji sawi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap bersih? Pertama-tama, kita perlu sering mengingat Allah. Hati kita bisa keras karena terlalu sibuk dengan dunia. Tetapi saat kita banyak berzikir, sholat 5 waktu, dan menjaga Al-Quran, hati kita jauh lebih tenang. Seperti firman Allah, ingat, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian kita juga harus selalu mengajak niat setiap kali mau melakukan sesuatu. Tanyakan kepada diri sendiri, karena Allah atau karena manusia? Kalau karena Allah, insya Allah hati kita akan bersih dan tenang. Berteman dengan orang-orang baik juga membantu lingkungan punya pengaruh besar. Kalau kita berada di lingkungan yang suka gibah, iri, dan pamer, kita pun bisa terbawa. Tapi kalau kita dikelilingi teman yang suka mengingatkan kebaikan hati, kita pun akan ikut terjaga, dan juga jangan lupa untuk terus berdoa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hatinya paling bersih pun sering berdoa, ya Allah,
Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau Rasulullah saja meminta perlindungan untuk hatinya, apalagi kita yang sering lalai. Teman-teman sekalian, hati yang bersih bukan berarti tidak pernah merasa iri atau marah. Tapi hati yang bersih adalah hati yang sadar ketika ia mulai kotor dan segala membersihkan hatinya. Manusia biasa pasti ada salah, pasti ada rasa tidak suka atau tergoda ingin dipuji. Tapi selama kita mau kembali kepada Allah dan memperbaiki niat, insya Allah hati kita akan tetap dijaga. Semoga kita semua diberikan hati yang bersih, yang lembut, yang selalu ingat Allah. Hati yang ketika melihat orang lain sukses ikut bahagia. Hati yang ketika beramal hanya mengharapkan ridhonya. Dan hati yang kelak bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya. Demikian kultum singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.